1 jam kemudian, Lu Ming telah membunuh puluhan binatang perang, tetapi warna pakaian perangnya tidak terlalu pekat. Karena semua binatang perang yang ia bunuh di sepanjang jalan berada di kerajaan dewa. Aku tidak akan melakukannya, orang lain belum pernah bertemu mereka. Binatang perang itu sangat rendah levelnya. Sedangkan menara perang, mau tidak melihatnya. Lu Ming terdiam, ia tiba-tiba mempercepat lajunya dan bergegas ke depan. Ia tidak peduli melihat binatang perang di kerajaan dewa setengah langkah. Tak lama kemudian, raung, sebuah raungan datang, dan seekor binatang perang raksasa menerjang ke daratan dengan napas yang kuat. Binatang perang kerajaan dewa, begitu mata Lu Ming berbinar, jari-jarinya mengeluarkan tombak dan melesat ke depan. Dengan bunyi gedebuk, binatang perang yang berat di tubuh raja itu langsung meledak, berubah menjadi semangat juang, dan menghilang ke dalam tubuh Lu Ming. Warna pakaian perangnya tiba-tiba pekat. Binatang perang di kerajaan dewa memberikan lebih banyak semangat juang. Lu Ming tersenyum. Sejak saat itu, jumlah binatang perang di alam dewa mulai meningkat. Binatang-binatang perang ini sama sekali tidak mengancam Lu Ming. Lu Ming membunuh banyak sekali. 2 jam kemudian, ketika Lu Ming membunuh 2 binatang perang lagi di alam dewa, pakaian tempurnya memancarkan cahaya yang cemerlang, dan warnanya berubah menjadi oranye. Namun, warnanya sangat terang, hanya oranye muda. Lu Ming mencobanya, dan menemukan bahwa peningkatan efektivitas tempur seragam oranye jauh lebih besar daripada yang merah. Ayo, sambil tersenyum, Lu Ming melanjutkan perjalanan berburu dan membunuh binatang buas. Namun, lebih sulit untuk meningkatkan seragamnya jika berwarna oranye. Dalam 2 hari berikutnya, Lu Ming membunuh setidaknya ratusan binatang perang dari alam Dewa Yizong, dan pakaian tempurnya masih belum ditingkatkan. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Di depannya, sebuah menara tinggi muncul. Lu Ming Fei melewatinya. Ini menara pertempuran. Lu Ming gembira. Menurut sang guru nasional, semangat juang yang diberikan oleh menara pertempuran jauh lebih tinggi daripada semangat juang yang dimiliki binatang perang. Menghancurkan menara pertempuran dapat memberikan semangat juang yang besar. Tanpa ragu, Lu Ming langsung terbang ke medan perang. Ia menembakkan pistol dan menyapu platform pertempuran. Boom! Platform itu bergetar hebat, tetapi tidak hancur. Menara pertempuran ini sungguh keras. Hati Lu Ming tergerak. Baru saja ia menembakkan pistol, yang sungguh menakjubkan, tetapi tetap tidak menghancurkan menara pertempuran. Setelah itu, Lu Ming melepaskan beberapa tembakan lagi. Meskipun menara itu berguncang hebat, menara itu masih belum hancur. Tiba-tiba, Lu Ming merasakan kesempatan untuk membunuhnya. Tanpa sadar, ia menggunakan jurus Kunpeng 9 hari. Dalam sekejap, ia meninggalkan tempat itu. Kong, cahaya pedang menembus tempat yang baru saja ia dirikan dan membombardir menara pertempuran, yang membuat menara itu bergetar lagi. Tatapan mata Lu Ming bagaikan listrik, menyapu ke samping. Seorang pemuda berpakaian hitam datang dari langit. Namamu Lu Ming, kan? Menara pertempuran ini milikku. Sekarang, pergi dari sini. Pemuda berpakaian hitam itu melambaikan tangannya. Pemuda ini, yang juga mengenakan seragam oranye, memiliki level yang sama dengan Lu Ming. Sepertinya akulah yang pertama kali menemukan menara pertempuran ini. Kata Lu Ming ringan, bagaimana jika kau menemukannya? Sekarang milikku. Kau bisa melakukannya jika kau tidak pergi. Maka semangat juangmu adalah milikku. Di mata pemuda berbaju hitam, ada kesempatan untuk membunuh. Di ronde kedua, meskipun bakat Lu Ming tinggi, kultivasinya tidak tinggi, dan dia hanyalah salah satu dewa. Namun, dia, kultivasi ganda dari Raja Dewa, membangkitkan faktor kekuatan dewa aslinya sekali, dan sama sekali tidak memperhatikan Lu Ming. Kong, suara pedang terdengar, dan pemuda berbaju hitam itu menyatu menjadi cahaya pedang yang terang dan membunuh Lu Ming. Namun, pada saat berikutnya, cahaya pedang itu pecah, dan sosok pemuda berbaju hitam itu muncul. Matanya terbuka lebar, menunjukkan warna yang luar biasa. Dadanya tertusuk oleh tombak panjang. Keluar, gumam Lu Ming. Ketika tombak itu diguncang, tubuh pemuda berbaju hitam itu terkoyak. Namun, ada rune yang muncul dari kehampaan, menutupi tubuh pemuda berbaju hitam itu. Dalam sekejap, rune itu menghilang. Saat itu, di luar dunia, di sekitar bola, sosok pemuda berpakaian hitam muncul dengan ekspresi panik di wajahnya. Ia terbunuh karena tak mampu menghentikan Lu Ming. Aku terbunuh begitu cepat. Tuan, macam apa yang kau temui? Beberapa orang menatap pemuda berpakaian hitam itu. Ada puluhan ribu orang yang masuk. Proyeksi di langit hanya beberapa ribu keping, yang tidak dapat mencakup semua aspek. Tadi, tidak ada adegan Lu Ming membunuh pemuda berpakaian hitam itu. Pemuda berpakaian hitam itu mendengus dingin. Tanpa bicara, ia terbang ke samping untuk menyaksikan pertempuran. Di dunia bola bundar, setelah Lu Ming membunuh pemuda berpakaian hitam itu, semangat juang yang kuat merasuki seragamnya, dan pakaian tempurnya tiba-tiba menjadi cemerlang. Meskipun masih oranye, warnanya oranye tua dan warnanya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika kau membunuh orang lain, kau bisa mendapatkan setengah semangat juang lawan. Jika level pakaian tempur di belakang ditingkatkan menjadi biru atau ungu, berapa banyak semangat juang yang bisa kau dapatkan jika membunuh satu orang? Hati Lu Ming tergerak, lalu ia memikirkan sebuah rencana.
Sepertinya rencanaku akan berubah, gumam Luming, lalu melanjutkan serangannya ke menara. Setelah Luming menyerang Luming selama ratusan gerakan, menara pertempuran akhirnya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi energi agung. Energi itu menyerbu Luming dan berkumpul di pakaian tempurnya. Pakaian tempur Luming menjadi lebih berwarna dan cerah. Perubahan kuantitatif menyebabkan perubahan kualitatif. Pakaian tempurnya akhirnya berubah warna, mencapai kuning dan menjadi baju zirah kuning. Luming tersenyum. Semangat juang menara pertempuran sungguh luar biasa, jauh lebih tinggi daripada pemuda berbaju hitam sebelumnya. Luming mencoba meningkatkan ukuran baju zirah kuning, lalu pergi dari sana untuk melanjutkan berburu binatang perang. Ada setumpuk. Tak lama kemudian, Luming menemukan sebuah lembah dengan banyak binatang perang. Luming gembira dan langsung terbunuh. Raungan. Tiba-tiba, raungan mengerikan terdengar dari lembah, dan napas yang kuat menghembus. Sarang, Raja Dewa Tujuh Berat. Kabur. Wajah Luming berubah liar dan berbalik untuk lari. Di sini, ada Raja Binatang Perang Tujuh Berat. Dengan kekuatan Luming saat ini, menghadapi binatang perang tingkat ini, hanya ada satu cara untuk mati. Untungnya, binatang perang itu tidak mengejar, Luming lolos dengan mulus. Sepertinya binatang perang dunia tidak diizinkan untuk diburu oleh kita. Beberapa dari mereka mengerikan. Luming merenung. Raja binatang perang Tujuh Berat Dewa, kali ini dalam kesombongan, sama sekali tidak ada yang bisa mengalahkannya. Faktanya, memang benar, di dunia ini, tidak hanya ada 7 jenis binatang perang, tetapi juga binatang perang di puncak alam Raja Dewa. Beberapa orang tidak beruntung bertemu langsung dan telah dikirim ke luar dunia. Selanjutnya, Luming lebih berhati-hati dan terus berburu dan membunuh binatang perang. Dalam sekejap, 1,5 bulan telah berlalu. Setelah 1,5 bulan berburu dan bertarung dengan Tianjiao lainnya, pakaian tempur Luming sudah berwarna biru. Warna biru seragam tempurnya telah meningkatkan kekuatan tempur Luming, yang telah meningkatkan kekuatannya. Saat ini, persaingan menjadi semakin sengit. Luming bertemu lebih banyak Tianjiao. Begitu bertemu dengannya, ia biasanya akan mulai bertarung. Boom, boom, Luming sedang terbang ketika ia mendengar raungan keras di kejauhan. Jelas bahwa seseorang sedang bertarung. Luming Fei lewat dan melihat sebuah menara pertempuran besar berdiri di antara langit dan bumi. Betapa besarnya menara itu. Mata Luming bergerak. Menara pertempuran di depannya lebih besar daripada platform pertempuran manapun yang pernah ditemui Luming. Menurut pengalaman Luming, semakin besar menara pertempuran, semakin besar semangat juang yang akan diberikannya. Saat ini, ada beberapa kelompok orang yang memperebutkan menara, dan terjadi perkelahian. Itu dia, Luming melihat seorang kenalan sekilas. Jin Dun, yang terakhir dari 4 anggota keluarga Jin yang terkenal. Dia sedang bertarung sengit dengan yang lain. Kultivasi Jin Dun setara dengan 3 Raja Dewa. Dia pernah membangkitkan faktor kekuatan dewa aslinya. Kekuatannya memang sangat kuat, tetapi para Tianjiao lainnya tidak lemah. Setelah beberapa lusin jurus dalam pertarungan, mereka tidak menang atau kalah. Mereka mundur dan membuka jarak. Saling berhadapan. Menurutku, jika kita cukup beruntung menjadi orang yang akhirnya menghancurkan menara, kita akan mendapatkan semangat juang. Kalau tidak, kita tidak akan bisa membedakan menang atau kalah jika terus-menerus bertarung, dan Tianjiao lainnya akan tertarik. Seorang pemuda menyarankan, yang lain mengangguk, dan itu saja. Menara pertempuran ini tidak mudah dihancurkan, dan hanya orang terakhir yang menyerang menara yang bisa mendapatkan semangat juang. Mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungan sekarang. Kalian tidak perlu membahasnya, kita akan merebut platform ini. Pada saat ini, sebuah suara dingin dan pelan terdengar, 2 cahaya hitam menyala, tak jauh dari sana, 2 pemuda berjubah hitam lainnya. 2 pemuda berjubah hitam itu, memancarkan napas dingin yang terus-menerus. Rumah Zhou Yutianwang, wajah Jin Zuan tampak serius. 2 pemuda berjubah hitam di belakang berasal dari Istana Raja Surgawi 9 Neraka. Orang-orang Istana Zhou Yutian memiliki metode serangan yang aneh, dan yang lainnya cukup takut. Kau ingin memiliki menara ini? Aku khawatir kau tidak bisa melakukannya sendiri. Salah satu dari mereka, Tianjiao, berkata dengan dingin. Benarkah? Salah satu dari mereka, Tianjiao, yang matanya seterang listrik, melesat ke arah pemuda itu dengan sosok bak hantu. Kaki angin puyuh. Pemuda itu sedang minum dan kakinya terus melangkah. Tiba-tiba muncul angin kencang di antara langit dan bumi, menyapu Tianjiao dari kediaman Zhou Yutianwang. Angin itu membelah udara dan mengeluarkan raungan yang mengerikan. Tak perlu dilihat, angin itu memiliki daya rusak yang dahsyat. Namun, tubuh Tianjiao di kediaman Zhou Yutianwang melesat cepat, dan angin itu pun menebasnya. Tubuhnya berputar cepat, dan daya rusak angin puyuh itu pun lenyap. Dalam sekejap, Tianjiao dari istana Zhou Yutianwang menghampiri pemuda itu, seperti cakar hantu yang mencakarnya. Begitu wajah pemuda itu berubah, kakinya seperti cambuk dan ia pun saling mendekat. Boom, kedua pria itu benar, tetapi akibatnya tubuh pemuda itu bergetar hebat, dan ia mundur beberapa langkah. Wajahnya menjadi pucat dan ia hampir muntah darah. Seperti dirinya, Tianjiao dari kediaman Zhou Yutianwang juga sama. Ia membangkitkan faktor kekuatan dewa aslinya, yang menunjukkan bahwa kekuatannya setara. Namun,
Tian Jiao dari kediaman Zhou Yutianwang lah yang memiliki keunggulan mutlak. Untuk menguasai keadaan, Nine Yutianwang Fu Tian Jiao melancarkan serangan dahsyat. Banyak hantu menangis dan melolong, dan roh hantu bertebaran di langit. Tian Jiao itu benar-benar dikalahkan dan nyaris tak mampu melawan lebih dari selusin jurus, lalu dihujani dada oleh Tian Jiao dari kediaman Zhou Yutianwang, yang hampir menusuk jantungnya. Pemuda itu batuk darah dan mundur tiba-tiba. Banyak orang di luar sana. Beberapa orang mendengus dingin, sangat tidak nyaman, mereka adalah tetua dari pemuda yang terluka. Dan lebih banyak lagi, wajah mereka serius. Metode serangan Zhou Yu Heavenly Palace aneh dan dapat langsung memengaruhi jiwa. Hanya ada sedikit lawan dalam pertempuran tingkat yang sama. Sebagian besar orang di Tianwangfu sangat takut pada Zhou Yu Tianwangfu. Di tempat kejadian, ada juga banyak orang kuat dari istana Zhou Yutian, yang mencibir satu persatu dan menunjukkan ekspresi puas di wajah mereka. Di dunia bola bundar, Tian Jiao dari istana Zhou Yutianwang terus membunuh lawannya setelah melukai lawannya. Jelas, dia ingin membunuh lawannya secara menyeluruh. Apakah kalian menonton drama itu? Ketika dia membunuhku, dia akan membunuh kalian semua. Teriak pemuda itu. Wajah Jin Zuan dan yang lainnya muram. Setelah saling berpandangan, mereka melesat dan bergegas menuju Tian Jiao, yang berada di kediaman Zhou Yutianwang. Tian Jiao dari kediaman Zhou Yutianwang berubah menjadi kabut hantu dan segera mundur untuk bergabung dengan Tian Jiao dari kediaman Zhou Yutianwang lainnya. Beberapa orang Jin Zuan juga berkumpul, dengan waspada menatap orang-orang dari istana Zhou Yutian. Beberapa orang yang tadinya masih bertempur kini bergandengan tangan. Orang-orang dari istana Zhou Yutian memang terlalu menekan mereka. Kedua belah pihak berkonfrontasi, dan untuk sementara waktu, tak ada yang bergerak. Sepertinya sudah buntu. Aku tak punya banyak waktu. Lu Ming bergumam bahwa ia baru saja bersembunyi di kegelapan. Awalnya, ia ingin menunggu lawan bertarung dan kedua belah pihak kalah, agar ia bisa dengan mudah menduduki menara pertempuran. Sekarang tampaknya hal itu mustahil. Lu Ming langsung melangkah maju dan berjalan menuju menara pertempuran. Begitu dia keluar, dia langsung menarik perhatian semua orang. Bukan hanya Tian Jiao dan Jin Dun, tetapi juga banyak orang di luar. Meskipun pertempuran sengit terjadi di mana-mana, banyak orang masih memperhatikan proyeksi ini. Anak itu, Lu Ming. Wajah orang-orang dari keluarga Jin tampak dingin. Jin Dun muncul dalam proyeksi ini. Tentu saja, orang-orang dari keluarga Jin telah memperhatikan proyeksi ini dengan saksama. Lu Ming, orang-orang lain di istana Jiu Jueten juga memperhatikan proyeksi ini. Wajah mereka semua berubah. Mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Namun, Wu Zifeng, Yue Linglong, dan orang-orang lain yang memiliki hubungan baik dengan Lu Ming tampak khawatir. Jin Dun, salah satu dari 4 pahlawan keluarga Jin, jauh lebih kuat daripada 3 pahlawan lainnya, tetapi tidak mudah untuk dihadapi. Terlebih lagi, ada beberapa ahli lainnya. Anak itu, kecerdasan putaran kedua sebanding dengan pedang kaisar. Selain itu, banyak orang menyadari bahwa Lu Ming penasaran setelah melihat Lu Ming. Mereka semua ingin tahu bahwa Lu Ming tampil begitu baik di ronde kedua. Bagaimana dengan kekuatan tempurnya yang sebenarnya? Selangkah demi selangkah, Lu Ming berjalan menuju menara pertempuran, yang masih jauh, dan terkunci oleh beberapa napas mengerikan. Lu Ming, bisik Jin Dun, matanya dingin, dan niat membunuhnya terungkap. Lu Ming, kediaman Jiu Jue Tianwang, apakah anak ini yang membunuh Tian Jiao dari kediaman Zhou Yu Tianwang? Tian Jiao dari 2 kediaman Pangeran Surgawi 9 Neraka juga berbisik, dan roh hantu dingin itu terus bergerak dan mengeluarkan suara yang menusuk. Serangkaian kesempatan membunuh yang dingin menimpa Lu Ming, tetapi Lu Ming menganggapnya remeh, dan terus melangkah maju, berkata, kau mengoceh di sini. Sepertinya menara pertempuran itu tidak diinginkan. Kalau begitu, aku akan memberikannya. Anak ini ingin bertarung di menara. Haha, apa dia sudah kehilangan akal sehatnya? Tian Jiao mencibir ke arah istana surgawi 9 pengasingan. Hebat, tuan-tuan, orang ini punya dendam padaku. Aku akan menghadapinya. Kuharap kalian tidak ikut campur. Alasan dia berkata begitu adalah karena dia takut diserang orang lain saat melakukannya sendiri. Jangan khawatir, setelah kau menghabisinya, kita akan membahas cara membagi menara pertempuran. Cara Tian Jiao yang dingin dan terpencil di istana surgawi 9 pengasingan. Sentuh. Begitu dia berkata begitu, Jin Zuan melangkah keluar dan memaksa Lu Ming pergi. Lu Ming, meskipun kami tidak bisa benar-benar membunuhmu di sini, kami bisa mendapatkan kembali sebagian keuntungannya. Katakanlah, bagaimana kau ingin mati? Jin Zuan berkata dengan acuh tak acuh, tubuhnya memancarkan cahaya terang, dan telapak tangannya semakin berkilau, berubah menjadi warna emas murni. Omong kosong, bunuh. Lu Ming terlalu malas untuk bicara omong kosong dengan lawan bicaranya. Ia meneguk minumannya banyak-banyak dan terus-menerus mengepalkan tinjunya. Raungan, suara lantunan naga yang lantang terdengar ke segala arah, dan 36 wujud Dharma naga ajaib muncul dan menyerbu Jin Dun. Lu Ming kini mengendalikan 10 jenis kekuatan magis. Terutama setelah kekuatan naga emas diubah menjadi kekuatan naga kuno, kekuatan Dharma naga dewa juga meningkat pesat. Selain kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula kata perang,
terdapat 8 jenis faktor kekuatan dewa asli, terutama kekuatan dewa dominan yang telah dibangkitkan 2 kali. Dikombinasikan dengan begitu banyak faktor, kekuatannya sungguh menakjubkan. Hanya terdengar jeritan, lalu ia tenggelam oleh ledakan itu. Ketika ledakan itu menghilang, ia melihat Jin Zuan melayang di udara, seluruh tubuhnya kejang-kejang dan mulutnya berdarah. Sungguh tragis. Ini, di ujung sana, Tianjiao dari kediaman Zhou Tianwang dan beberapa Tianjiao lainnya terkejut. Jin Dun, apakah ini akan segera berakhir? Orang-orang yang menyaksikan pertempuran di luar juga terkejut. Ini benar-benar berbeda dari dugaan mereka. Beberapa orang berpikir bahwa Lu Ming akan ditindas oleh Jin Dun. Bahkan jika beberapa orang berpikir bahwa Lu Ming bisa menang, setidaknya mereka harus bertarung dengan sengit. Apa ini? Awal mewakili akhir. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan keluarga Jin, begitu pula tuan keluarga Jin, sedang menggoyangkan bibirnya. Jin Dun, yang terkuat dari generasi muda keluarga Jin, masih muda, dan prestasinya mencapai 3 tingkat Raja Dewa. Dia adalah yang pertama dari 4 tokoh terkemuka keluarga Jin dan sangat dinantikan oleh keluarga Jin. Saya pikir Jin Dun bisa membalaskan dendam Jin Xing dan Jin Yuan, tetapi saya tidak menyangka akan dihajar habis-habisan oleh Lu Ming. Wah, kekuatan saudara Lu Ming telah meningkat pesat. Selamat, Wu Zifeng bertepuk tangan dan tertawa. Ia hampir membuat kepala keluarga Jin muntah darah. Apa itu selamat? Koin nikel yang bagus. Saat itu, Lu Ming membentuk telapak tangan besar dengan kekuatan sihirnya dan menggenggam Jin Zuan di tangannya. Kekuatan ini masih arogan, apa 4 pahlawan keluarga emas, sekelompok tas, mengirimmu keluar. Begitu suara Lu Ming jatuh, kekuatan dahsyat meletus dan membombardir Jin Dun. Dengan satu sentuhan, tubuh Jin Zuan meledak, dan kemudian serangkaian rune memenuhi udara. Saat berikutnya, Jin Dun muncul di luar bola. Sialan, Jin Dun meraung, tetapi matanya juga menunjukkan ekspresi panik. Kali ini, untungnya, di dunia bola, jika dia berada di tempat lain, dia akan dibunuh oleh Lu Ming, sama seperti 3 dari 4 pahlawan keluarga Jin lainnya. Setelah membunuh Jin Dun, semangat juangnya diserap oleh Lu Ming. Pakaian tempur biru di tubuh Lu Ming menjadi lebih kuat. Keren sekali bisa menyerap semangat juang dengan cara ini. Lu Ming tersenyum dan menatap Tianjiao lainnya dengan tatapan berapi-api. Apa kau tidak ingin mati jika tidak pergi? Tanya Lu Ming. Lu Ming, kami benar-benar meremehkanmu. Kami tidak menyangka kekuatanmu sudah mencapai tahap ini. Tapi bahkan jika kami ingin membunuhmu, kau pasti akan mati. Tianjiao dari Istana Surgawi Zhouyu membuka mulutnya dengan dingin. Kemudian, 2 sosok Tianjiao dari Istana Surgawi Zhouyu melesat dan menyerbu Lu Ming. Meskipun kekuatan Lu Ming kuat, mereka tak kenal takut. Keterampilan yang dipraktikkan oleh Istana Surgawi Zhouyu aneh dan dapat memengaruhi jiwa. Mereka selalu bisa mengalahkan yang kuat dengan yang lemah. Lagi pula, masih ada 2 orang lagi. Kedua pria itu, bagaikan 2 bayangan hantu, bertarung melawan Lu Ming. Kabut hantu muncul dan menyelimuti arah Lu Ming. Di saat yang sama, sebuah cakar hantu melesat ke arah Lu Ming. Di ujung tombak, beberapa mata Tianjiao lainnya berkedip. Mereka mulai menyerang bersamaan. Target mereka masih Lu Ming. Setelan tempur biru Lu Ming sangat kaya warna. Terlihat jelas bahwa setelan itu mengandung banyak semangat juang. Jika kau bisa membunuh Lu Ming, kau akan mendapatkan banyak semangat juang, yang jauh lebih besar dari menara pertempuran. Oleh karena itu, mereka bergerak bersama dan ingin mengandalkan lebih banyak orang untuk menyelesaikan Lu Ming. Tepat waktu, seru Lu Ming dingin, dan tubuhnya membengkak tajam. Ia menampilkan dewa kuno, berubah menjadi dewa kuno berbaju zirah hijau, dan melesat dengan satu tembakan. Tianjiao, 2 orang dari kediaman Zhou Tianwang, adalah yang pertama menanggung beban, dan tersapu oleh tembakan. Boom, serangan dari kedua belah pihak bertabrakan. Pada saat tabrakan, dalam serangan Tianjiao dari kediaman Zhou Tianwang, energi aneh menyerbu ke dalam tubuh Lu Ming untuk membombardir jiwanya. Namun, jiwa Lu Ming dijaga oleh gulungan gambar Jingyu, dan tidak terjadi apa-apa. Serangan jiwa tidak berpengaruh pada Lu Ming, tetapi daya tempurnya yang meledak-ledak masih mengerikan. Wajah Tianjiao berubah drastis, tubuhnya tiba-tiba mundur, dan napasnya lemah. Kau, bagaimana mungkin kau tidak terpengaruh? Tianjiao dari kediaman Zhou Tianwang meraung dengan cara yang luar biasa. Bunuh, ini adalah tembakan jarak jauh dari Lu Ming. Dalam sekejap, puluhan tombak melesat dan menyelimuti 2 Tianjiao dari kediaman Zhou Tianwang. Beberapa Tianjiao lainnya juga ikut terhantam tombak tersebut. Sebanyak 5 pemuda tewas di tangan Lu Ming tanpa sempat berteriak. Semangat juang yang kuat dari kelima resimen itu merasuk ke dalam tubuh Lu Ming, menyatu, dan menghilang. Warna pakaian Lu Ming semakin pekat. Lu Ming merasa warnanya sudah mendekati biru. Jika kau mengalahkan menara pertempuran ini, kau seharusnya bisa meningkatkannya menjadi baju tempur biru. Lu Ming tersenyum dan menyerang menara tersebut. Tak lama kemudian, menara pertempuran itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi semangat juang yang kuat, yang menyatu dengan baju tempur Lu Ming. Tiba-tiba, baju tempur Lu Ming memancarkan cahaya terang, dan kemudian, dengan kekuatan yang luar biasa, warnanya mulai berubah menjadi biru. Sebuah baju tempur biru muda menyelimuti tubuh Lu Ming.
Baju tempur biru, sangat bagus, kekuatannya meningkat pesat. Lu Ming tersenyum. Setelah merasakan efek pakaian tempurnya, Lu Ming melihat sekeliling dan berkata, kalian belum muncul. Kapan kalian akan menunggu? Begitu suara Lu Ming jatuh, tiba-tiba terdengar napas terengah-engah di sekitarnya. Hehe, sepertinya kalian sudah tahu. Sebuah ejekan terdengar. Kemudian, di sisi kanan Lu Ming, dua pemuda melangkah keluar. Pada saat yang sama, di belakang Lu Ming, tiga pemuda melangkah keluar. Di sisi kanan dan belakang, terlihat jelas ada dua kelompok orang, yang kekuatannya tidak sama. Kalian sudah lama di sini, dan kalian menolak melakukan apapun, tetapi kalian ingin memanfaatkannya. Kata Lu Ming ringan, ya, sekarang semua semangat juang terkumpul padamu. Jika kalian terbunuh, kalian bisa mendapatkan setengah dari semangat juangmu. Bukankah itu sangat praktis? Di sebelah kanan, seorang pemuda kekar membuka pintu. Pemuda ini sangat tinggi, dan dia seperti beruang. Kalian sangat percaya diri, kata Lu Ming. Harus kuakui kekuatanmu memang di luar dugaanku. Kekuatanmu seharusnya setara denganku. Sayangnya, kau hanya punya satu orang, sementara kita punya banyak sekali orang. Kata beruang itu, seperti kau. Haha, petik 2, Lu Ming terkekeh dan tidak menjelaskan. Ekun, ayo kita bertarung bersama. Tergantung siapa yang beruntung dan bisa membunuhnya. Beruang muda itu menatap ketiga pemuda di belakang Lu Ming. Ketiga pemuda itu bersisik di lengan mereka, dan mata mereka penuh cahaya ganas dan liar. Inilah kebanggaan orang Hubei. Ziarah Taixu, wilayahnya tak terbatas, menempati planet kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, termasuk banyak ras. Meskipun semuanya ras kecil, tidak ada ras lain yang pernah masuk dalam daftar Hong Huang Wanzu kecuali Gujian. Orang-orang beruang, orang Hubei, semuanya adalah ras seperti itu. Oke, ayo kita lakukan bersama. Ekun membuka mulutnya dan melangkah keluar, memaksa Lu Ming pergi. Pada saat yang sama, kedua beruang muda itu juga dipaksa pergi ke Lu Ming, dan napas mereka yang kuat bermekaran. Semua master adalah master. Di antara mereka, seorang pemuda yang dipimpin oleh klan Xiongren dan Ekun adalah yang paling menakutkan. Kultivasi adalah tiga dewa dan raja, tetapi juga memancarkan nuansa zaman kuno yang kuat. Faktor kekuatan asli, kebangkitan kedua. Lu Ming segera merasakan kekuatan sisi lain. Kali ini, bagaimana Lu Ming bisa mengatasinya? Di luar, seseorang berbicara. Tiga raja dewa telah membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli 2 kali. Kekuatan ini adalah yang teratas dari semua Tianjiao saat ini, hanya kalah dari Tianjiao dari 10 orang bijak kota suci, yang dapat menduduki peringkat kedua. Ya, bisakah Lu Ming mengatasi 2 Tianjiao kultivasi? Kali ini, lebih banyak mata orang terfokus pada sepasang proyeksi Lu Ming, menunjukkan warna keingintahuan. BR lebih besar dari, meskipun orang yang pertama kali membuat beruang besar mengaum, disebut beruang raksasa yang merupakan manusia pertama di dunia. Boom, Xiong Bao menamparkan Lu Ming, dan cakar beruang besar menutupi langit dan menekan Lu Ming. Pada saat yang sama, Ekun dan yang lainnya di belakang juga terkejut. Beberapa ekor buaya, dengan sisik tebal dan tebal, mengepul ke arah Lu Ming, dan udara menghasilkan ledakan yang mengerikan. Kekuatan ilahi, fase Dharma. Lu Ming mengepalkan tinjunya, dan naga itu melantunkan mantra, langsung memadatkan 36 wujud Dharma naga dewa, lalu menyerbu ke arah Ekun dan yang lainnya, untuk sementara menangkis serangan Ekun dan yang lainnya. Di atas kepala Lu Ming, sebuah gerbang batu kuno muncul. Gerbang dominasi. Lu Ming meraih pintu dominasi dan menghantamkannya ke arah Xiong Bao. Pintu master itu langsung mengenai kaki beruang itu, dan kantong beruang itu menjerit. Kaki beruangnya langsung hancur berkeping-keping, dan daging serta darahnya berceceran di mana-mana. Teknik rahasia asli. Kantong beruang itu menjerit, tubuhnya tiba-tiba mundur, dan ia ingin melarikan diri. Namun Lu Ming segera menyusul, dan gerbang kendali terus menekan. Boom, tubuh kantong beruang itu langsung meledak, jatuh di tempat. Bukan hanya dia, tetapi juga Tianjiao, keluarga beruang lain di tepi Xiong Bao Bian, juga meledak dan jatuh di tempat. Mundur, mundur, mundur. Di belakang, Ekun dan yang lainnya terkejut dan mundur dengan panik. Mereka hampir kehilangan keberanian. Tidakkah kau pikir sudah terlambat untuk mundur sekarang? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh, dan gerbang utama berubah menjadi raksasa, lalu ia pergi untuk menekan Ekun dan yang lainnya. Di gerbang dominasi, sebuah daya tarik yang kuat muncul, yang menyelimuti Ekun dan yang lainnya, membuat kecepatan mereka menurun drastis. Kemudian, pintu kendali terus menekan. Sentuh. Meskipun Ekun berusaha sekuat tenaga untuk melawan, ia masih rentan terhadap satu pukulan dan langsung terbelah oleh tubuh kota. Kemudian, gerbang dominasi ditekan lagi, dan Tianjiao, dua anggota L lainnya, juga jatuh. Tiba-tiba, Lu Ming membunuh 5 ahli. Terutama Xiong Bao dan Ekun, memiliki semangat juang yang luar biasa, yang setengah diserap oleh Lu Ming, pakaian tempur biru muda Lu Ming mulai menjadi semakin berwarna. Hampir cukup untuk menyerap gelombang semangat juang lainnya, tapi jangan terlalu banyak. Lu Ming merenung. Ia punya rencana sendiri. Sekarang ia menyerap terlalu banyak semangat juang, yang berdampak pada rencananya. Lu Ming melayang ke udara dan pergi dari sini. Dan di luar, suasananya mendidih.
Lu Ming terkejut dengan kekuatannya. Lu Ming dapat membunuh Ekun dan Xiong Bao dengan mudah. Kau tahu, master seperti itu, di Tianjiao ini, hanya berada di level kedua setelah Zheng Duxiji. Bukankah itu berarti kekuatan Lu Ming telah mencapai peringkat pertama? Jika kultivasi Lu Ming juga merupakan 3 tingkat dewa dan raja, mudah untuk mengatakannya, tetapi kultivasi Lu Ming hanyalah raja dewa, yang mengerikan. Beberapa orang kagum, beberapa mengagumi, beberapa iri, beberapa berpikir dalam-dalam. Lumayan, sebuah suara agung terdengar dari kereta perang Kowloon. Itu adalah Kaisar. Kaisar yang berbicara lagi. Banyak orang menunjukkan rasa iri. Kata, baik, dari Kaisar jelas memuji Lu Ming. Jelas, Lu Ming telah menarik perhatian Kaisar. Kaisar telah hidup lama. Ia telah melihat begitu banyak kesombongan sehingga ia pantas dipuji oleh Kaisar. Setiap kali rumah suci Taiksu diadakan, hanya sedikit orang yang mendapatkan perlakuan seperti itu, dan seringkali, tidak ada satupun dari mereka. Apapun yang dipikirkan orang, pertempuran di dunia bola terus berlanjut. Beberapa dari mereka telah mencari binatang perang untuk diburu dan dibunuh, dan secara bertahap mengumpulkan semangat juang mereka. Namun, beberapa orang dengan kultivasi yang kuat tidak lagi memburu binatang perang, tetapi fokus pada orang lain, terutama mereka yang memiliki pakaian perang tingkat tinggi, yang sering diawasi oleh banyak orang. Sama seperti Lu Ming, dalam beberapa hari, ia dikepung oleh beberapa gelombang orang. Ini terutama karena warna pakaiannya. Terlalu mencolok, kemanapun ia pergi, cahaya biru dapat menyebar jauh. Pakaian perang biru, seberapa banyak semangat juang yang terkandung di dalamnya, secara alami akan diawasi oleh orang-orang. Tetapi pada akhirnya, semuanya berubah menjadi semangat juang dan diserap oleh Lu Ming. Di atas gunung, Lu Ming berdiri di puncak gunung dengan seringai di bibirnya. Ia jelas merasakan sekelompok orang mengikutinya tak jauh di belakangnya. Jelas, itu Lu Ming. Kalau ada yang tidak punya mata untuk mati, aku tidak keberatan menerima semangat juang mereka. Lu Ming tersenyum, lalu duduk bersila di gunung, memejamkan mata, dan mulai berlatih. Dengan waktu lebih dari sebulan tersisa sebelum akhir, Lu Ming tak ingin membuang waktu. Aneh sekali anak ini berlatih di sini, dan dia tidak pergi berburu dan membunuh hewan perang untuk meningkatkan semangat juangnya. Aneh, tak jauh dari sana, ada sekelompok orang bersembunyi di kegelapan, beberapa orang ragu. Kurasa semangat juangku sudah cukup. Bagaimana kalau kita mulai? Beberapa orang sedang berbicara. Tunggu sebentar, orang ini sekarang bisa meningkatkan seragamnya menjadi biru. Ini sudah biasa, kita tunggu saja. Yang pertama adalah Jalan Pemuda. Apakah dia masih seorang master? Menurutku, kemampuan kultivasinya sangat penting. Sekuat apapun dia tak akan bisa lebih kuat lagi. Seorang manusia lain berkata, pokoknya, berhati-hatilah berlayar selama ribuan tahun, atau tunggu. Seorang pemuda yang dipimpinnya tampak lebih berhati-hati. Yang tidak mereka ketahui adalah di arah lain, sekelompok orang mendekati Lu Ming dan bersembunyi di kegelapan untuk mengamati. Jelas, mereka juga tertarik dengan seragam biru Lu Ming. Gelombang orang ini, yang juga lebih berhati-hati, tidak terburu-buru bergerak. Tak lama kemudian, di kejauhan, beberapa cahaya pelangi terbang cepat, lalu jatuh di langit tak jauh dari Lu Ming. Lu Ming, sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Lu Ming membuka matanya, seberkas cahaya dingin melintas di matanya. Blue Maple, beberapa pemuda di belakang, salah satunya, sebenarnya adalah Lan Feng. Lu Ming, aku tak menyangka kau bisa meningkatkan seragammu menjadi biru. Ini di luar dugaanku. Blue Maple Rod, di mata membunuh kesempatan tak terbatas. Wu Fan tidak bersamamu, tanya Lu Ming ringan. Tanpa Wu Fan, aku masih bisa membunuhmu. Aku membiarkanmu lari terakhir kali. Bagaimana kau bisa lari kali ini? Suara Blue Maple sangat dingin. Pembunuhannya terhadap Lu Ming sangat kuat. Menurutnya, manik sumber kekuatan sihir Lu Ming seharusnya miliknya, tetapi Lu Ming menelannya sendiri. Itu hal yang kejam. Jika kau tidak membunuh Lu Ming, kau tidak bisa melepaskan kebencianmu. Blue Maple tidak tahu, di luar, keluarga Blue melihat kejadian ini, wajah mereka menjadi jelek, mereka ingin berteriak pada Blue Maple, memanggil Blue Maple untuk lari. Mereka telah menyaksikan kekuatan tempur Lu Ming, yang jelas merupakan puncak kelas 2, bahkan bisa mencapai peringkat 1. Lan Feng bukanlah lawan Lu Ming. Sayangnya, mereka harus khawatir. Yang lain juga sangat cemas. Itulah dua kelompok orang yang bersembunyi di kegelapan. Bukan, itu Lan Feng. Meskipun Lan Feng tidak menguasai seni rahasia aslinya, dia juga telah berlatih beberapa jenis seni rahasia dengan kekuatan besar. Jangan sampai didahului olehnya. Petik 2. Kita juga harus turun tangan, kalau tidak, Blue Maple Hand, anak itu sudah mati, kita tidak akan dapat bagian. Ayo pergi. Kedua kelompok orang itu tidak bisa hidup, karena takut Lan Feng akan mengalahkan Lu Ming terlebih dahulu. Semangat juang yang begitu kuat, tidak ada bagian mereka. Mereka pun bergegas keluar. Tiba-tiba, 3 orang muncul di 3 penjuru gunung, mengepung Lu Ming di tengah. Benarkah? Mata Blue Maple berkilat dingin, jelas tidak menyangka akan ada begitu banyak orang. Semua keluar, kalau begitu cepat bunuh kalian, aku harus berlatih.
kata Luming ringan. Sepasang Blue Maple dan yang lainnya tidak menaruh perhatian pada penampilan Lan Feng. Lan Feng benar-benar akan marah. Kesombongan, kebodohan, mati. Blue Maple langsung bergerak, cahaya pedang biru Ying-Ying menebas Luming, aura mengerikan menyelimutinya. Sekarang, Luming telah merasakan bahwa kultivasi Lan Feng juga merupakan tingkat ketiga Raja Dewa, membangkitkan faktor kekuatan ilahi aslinya 2 kali. Di masa Jiuzhui Heavenly Palace, kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi Luming. Tapi sekarang, haha, ayo pergi, jangan didahului oleh Blue Maple. 2 kelompok lainnya melihat tangan Blue Maple, langsung cemas, dan juga harus menyerang. Tian Jiao, yang pertama dari 2 kelompok ini, sangat kuat dan berada di tingkat kedua. Kalau tidak, mereka tidak akan berani bersaing dengan Lan Feng. Lakukan saja bersama-sama. Mata Luming dipenuhi cahaya dingin, dan pintu master muncul di kepalanya. Begitu gerbang tuan terguncang, kekuatan dahsyat meledak, dan serangan di sekitarnya pun berhasil digagalkan. Bunuh. Gerbang dominasi langsung menyerang dan membunuh sekelompok orang. Sentuh. Kelompok orang itu, Tian Jiao, langsung dibunuh oleh gerbang dominasi dan jatuh di tempat. Setelah membunuh orang ini, gerbang dominasi berbalik dan membunuh Tian Jiao, pemimpin kelompok lain. Tian Jiao tidak bereaksi, ia dibunuh oleh gerbang dominasi. Mata Blue Maple Bat hampir meledak, di mata semuanya tak terbayangkan. Mereka berdua, kecuali Tian Jiao, yang sama terkenalnya dengan Luming, tidak memiliki perlawanan di tangan Luming dan langsung dibunuh oleh penduduk kota. Bagaimana mungkin, pada saat itu, Luming hanyalah seekor ayam pedas yang bisa dibunuhnya saat itu. Sudah berapa tahun berlalu, bagaimana situasinya bisa tercermin sepenuhnya? Lari, 2 kelompok anak muda yang tersisa, hampir mati ketakutan, melarikan diri. Luming terlalu malas untuk mengejarnya, dan matanya tertuju pada Lan Feng. Dia sengaja meninggalkan Lan Feng, yaitu, untuk tinggal dan membunuh secara perlahan. Kau, Lan Feng terkejut dan mundur. Kenapa? Bukankah ekspresimu tadi sangat arogan? Ayo, bunuh aku. Luming mengikuti langkah demi langkah, dengan ironi yang kental di wajahnya. Luming, kau berani menyentuhku. Aku dari keluarga Lan. Jika kau berani menyentuhku, bukan hanya kau, tetapi juga Lan Ling dan Lan Sang. Mereka akan mati dengan menyedihkan. Mulut dingin Blue Maple, melihat bahwa mereka bukanlah lawan Luming, mulai mengancam Luming. Tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan ini, tetapi ketika sampai pada ini, mata Luming berkilat. Boom, pintu dominasi langsung ditekan. Hancurkan untukku. Blue Maple meraung, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya biru yang kuat, cahaya pedang ke langit, menebas pintu tuan. Kekuatan Lan Feng sangat kuat. Dia adalah Raja Dewa. Dia membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli 2 kali. Kekuatannya lebih kuat dari 2 orang tadi. Meskipun dia tidak menguasai seni rahasia asli, dia juga berlatih beberapa seni rahasia yang sangat mengerikan. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk dapat masuk 10 besar setelah membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli. Sayangnya, dia bertemu Luming. Ketika gerbang dominasi ditekan, cahaya pedang Blue Maple langsung hancur. Klik, kekuatan yang kuat membombardir tubuh Lan Feng. Lan Feng berteriak, tulang dadanya patah, dan tubuhnya terpental keluar, hampir meledak. Lindungi anakku. Beberapa Tian Jiao dari keluarga biru lainnya bergegas menuju Luming tanpa peduli hidup dan mati. Bagaimanapun, dunia tidak akan benar-benar mati, dan beberapa Tian Jiao dari keluarga biru tidak berani melarikan diri sama sekali, jika tidak, mereka akan sengsara. Mereka ditakdirkan untuk dibunuh dengan mudah oleh Luming. Luming melangkah maju selangkah demi selangkah dan menginjak wajah Lan Feng.